Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mini vlog keseharian saya. Hari ini saya akan mengajak teman-teman membuat acar ikan Gorontalo. Untuk sementara dapurnya saya pindah dulu di ruang tamu ya. Soalnya saya lagi awasi si adek belajar. Mumpung dia mau belajar. Soalnya kalau si adek ini kita ikuti moodnya. Kita tidak bisa paksakan sesuai dengan kemampuannya dia dan juga kemauannya. Saya perlakukan dia khusus dari kakak-kakaknya karena dia punya kekurangan yang butuh perlakuan khusus. Jadi dari keempat anakku itu 3 orang itu saya terlalu santai mendidik mereka, tapi alhamdulillah mereka bisa menjadi anak-anak yang berprestasi. Cuman ini yang terakhir, yang adik, karena mungkin dengan kekurangannya dia butuh perhatian ekstra dan lebih. Saya agak sedikit kesulitan membimbing dia belajar. Alhamdulillah meskipun daya tangkapnya agak lambat, butuh kesabaran untuk membimbing dia. Alhamdulillah dia sekarang sudah bisa. Meskipun tidak sama dengan kakak-kakaknya, ya disyukuri. Setidaknya dia punya kemauan dan juga mau berusaha. Dalam kurun waktu 4 tahun lebih, saya banyak belajar dari Ade untuk mengelola kesabaran. Ade juga yang selama ini menguatkan saya sampai saya bisa sekuat ini. Saya sebagai seorang ibu yang berperan ganda, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ayah, tentu harus lebih kuat dan sabar. Oke teman-teman, sudah hampir selesai saya iris-iris pisangnya terlebih dahulu. Jadi selesai ini saya rendam dulu. Nah sekarang saatnya saya bakar ikannya. Kita tunggu sampai matang, kita dinginkan. Jadi saya gunakan ikan cakalang ya. Saat bakar ikannya jangan menggunakan api yang kencang ya. Kita gunakan api yang sedang-sedang saja dalam bakar ikannya, atau bapupu ikan. Nah karena ikannya sudah matang, sudah saya angkat, saya dinginkan dulu. Sekarang saya menggoreng pisang yang tadi sudah saya iris-iris dan saya rendam. Jadi Ade juga berpindah tempat belajar di sampingku. Abaikan ya suaranya Ade di samping, karena dia juga ikut berpindah tempat di sini sambil saya menggoreng, sambil saya kontrol dia belajar. Jadi teman-teman tetap semangat ya, yang menjadi ibu sekaligus ayah tetap semangat berjuang untuk anak-anak. Doakan mereka menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari nanti dan bisa membahagiakan kita. Yakinlah dari ujian dan cobaan, insya Allah di kemudian hari nanti Allah akan memberikan hadiah terindah kepada kita, yaitu berupa kebahagiaan yang akan Allah berikan melalui anak-anak kita. Diaminkan ya teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya lah, berapa banyak pisang yang kita gunakan? Kalau saya ini karena pisangnya besar-besar, jadi saya gunakan 10 biji pisang. Itu untuk 4 ekor ikan cakalang sedang ya. Tapi tergantung teman-teman kalau untuk banyaknya pisangnya, atau mungkin mau diganti dengan ubi jalar atau pakai kentang boleh juga. Jadi ini opsional ya. Kalau untuk saya ya pilihannya pisang. Nah setelah pisangnya selesai digoreng, saya sekarang menggoreng laksanya. Saya menggunakan laksa biasa ya, laksa yang kecil-kecil itu, yang di toko itu dijual 5.002. Di sini saya menggunakan laksanya 3 bungkus saja. Jadi kalau biasa-biasanya itu yang dijual-jual teman-teman yang lain itu laksanya agak banyak. Kalau saya memilih laksanya untuk tidak banyak saya gunakan. Nah setelah ini sudah yang ketiga, saya goreng, saya siap-siap untuk menggoreng kacang. Jadi pengiritan minyak, setelah sisa minyak yang digunakan untuk menggoreng laksa, saya gunakan lagi untuk menggoreng kacang. Oke teman-teman, kacangnya sudah selesai saya goreng, saya sisihkan terlebih dahulu semuanya. Ini semuanya sudah saya sisihkan terlebih dahulu, saya dinginkan
nanti itu kita campur aduk. Jadi jangan lupa ya teman-teman, saat mencampur kita gunakan plastik untuk membungkus tangan kita supaya lebih higienis. Itu sih kata orang-orang, seperti itu. Jadi setelah saya campur semuanya, ikannya lagi yang saya suwir. Lagi-lagi saya menggunakan plastik untuk membungkus tangan saya untuk suwir ikannya. Jadi tergantung teman-teman ya, mau halus-halus atau masih agak besar-besar sedikit ikannya, tergantung teman-teman bagaimana teman-teman mau buat. Kalau saya seperti ini ikannya saya buatnya. Ini kita panasi minyak baru kita goreng. Nah, untuk menggorengnya ini teman-teman, saya ingatkan ya, jangan menggunakan minyak yang terlalu banyak, karena nantinya itu ikannya berminyak. Jadi walaupun dengan menggunakan minyak sedikit, itu rahasianya supaya tidak ikannya tidak melekat, tidak gosong. Itu rajin kita aduk-aduk. Nah, seperti ini sudah ikannya. Itu padahal tadi saya hanya menggunakan minyak sedikit, masih ada sisa minyaknya. Nah, kemudian kita tiriskan ikannya, kita campur karena ini kacangnya sudah dingin, kita campur dengan laksa dan pisang tadi. Nah, setelah itu saya menyiapkan ikannya untuk ditiriskan. Kemudian ini bumbu-bumbu atau rempah-rempah yang saya gunakan itu ada bawang putih, bawang merah, jahe, rica keriting, rica kecil, terus jintan, ketumbar, dan merica bubuk. Jadi untuk serai dan lengkuasnya itu kita geprek saja. Nah, setelah itu semuanya sudah dihaluskan, kita panaskan minyaknya dan kita tumis rempahnya terlebih dahulu. Masih seperti biasa ya teman-teman, saya blendernya pakai air. Jadi saya masak bumbunya ini agak lama sampai betul-betul airnya kering. Dan itu kita masukkan gula merah 3 iris. Saya gunakan gula merahnya sedikit saja, tidak banyak. Dan setelah gula merah saya akan masukkan kecap manis. Kecap manisnya juga tidak banyak ya, saya hanya gunakan sedikit. Oke teman-teman, kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita akan masukkan garam, micin, dan sedikit gula putih. Ingat teman-teman, gula putih itu sebagai penetral rasa. Jadi dengan kita menggunakan gula putih, itu rasa akan lebih menyatu. Nah, sekarang setelah kita masukkan penyedap rasa, kita rasa sudah sesuai dengan lidah kita masukkan lengkuas dan serai yang sudah digeprek. Nah, setelah itu baru kita masukkan ikan yang tadi sudah kita goreng. Kita aduk-aduk, baru kemudian kita masukkan juga pisang yang sudah digoreng, laksa, serta kacang. Dan kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata semuanya. Dan ya, pada saat mengaduknya ini agak kesulitan, makanya kita harus menggunakan tempat yang agak besar. Kalau itu sudah saya gunakan wajan yang sedang, tapi masih juga karena memang banyak ya yang saya buat. Ini mau dikirim ke Palu untuk sepupu saya, ponakan saya, dan juga anak saya di Palu. Nah, sekarang teman-teman sudah selesai, tinggal saya pindahkan di loyang terlebih dahulu untuk didinginkan sebelum saya masukkan ke dalam mika. Ini salah satu caranya untuk supaya dia awet, tahan lama.
Kalau biasa-biasanya saya buat itu kalau dalam bentuk banyak untuk di rumah itu paling lama 1 bulan sih. Tahannya itu bisa sampai 1 bulan. Tapi tergantung juga. Karena makanan seperti begini yang jelas dia akan boros nasi. Ini makanan yang kalau kita makan dengan nasi panas itu tidak terasa 3 piring habis, ludes. Nah, ini so pasti biar banyak kita buat pastinya cepat habis. Kalau macam saya itu pengalaman 2 toples itu tidak sampai 2 minggu. Paling cuma 1 minggu lebih. Oke teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.